Baiklah pemirsa, kita beralih ke informasi lain di mana seorang pria New York yang sebelumnya dihukum karena membunuh ibunya telah ditangkap dan menyerang seorang wanita Asia berusia 65 tahun dalam kejahatan rasial. Aksinya tersebut terekam dalam video yang menjadi viral di tengah meningkatnya insiden anti-Asia di Amerika Serikat. Polisi mengidentifikasi Brandon Elliott 38 tahun sebagai pria yang terlihat dalam video menendang wanita itu ke tanah dan kemudian menendangnya beberapa kali lagi pada hari Senin 29 Maret di dekat Times Square di tengah kota Manhattan. Departemen Kepolisian New York mengatakan gugus tugas kejahatan kebencian telah mencari penyerang sejak Senin sore dan menemukan Elliott melalui penyelidikan yang mencakup media sosial dan TIP komunitas. Elliott yang menjalani pembebasan bersyarat seumur hidup setelah menjalani hukuman penjara karena membunuh ibunya ditangkap tanpa insiden di kediamannya di New York City pada Selasa 30 Maret. The individual we have arrested in this horrific case, 38-year-old Brandon Elliott, is charged with a completely unprovoked, violent attack on an innocent, defenseless woman. You've all seen the video. The quick work by NYPD investigators in this case reinforces the dedication of every member of the NYPD and of course those on our hate crimes task force. Let me reiterate, we will never accept or tolerate hate or violence of any kind in our great city. It goes against every fiber of who we are. Jaksa wilayah New York Stevens pada jumpa pers mengatakan Elliott dijadwalkan akan didakwa pada Rabu malam 31 Maret atas 2 tuduhan penyerangan tingkat 2 sebagai kejahatan rasial dan 1 tuduhan percobaan serangan tingkat pertama sebagai kejahatan rasial. Vance menambahkan bahwa kantornya memiliki lebih dari selusin kasus terbuka dan penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap insiden kebencian terhadap anggota komunitas Asia dan Kepulauan Pasifik Amerika sejak awal tahun ini. The New York Times mengutip sumber penegakan hukum mengidentifikasi korban serangan itu sebagai Vilma Kari, seorang imigran dari Filipina. Menurut Times, Kari mengalami patah tulang pinggul. Ada peningkatan kejahatan rasial yang dilaporkan terhadap orang Asia Amerika selama pandemi COVID-19. Mantan Presiden Donald Trump sering menyebut novel coronavirus sebagai virus Cina dan wabah Cina. Menurut Pusat Studi Kebencian dan Ekstremisme Universitas California, kejahatan semacam ini meningkat 149% pada tahun 2020 di 16 kota besar dibandingkan dengan tahun 2019. Pemerintahan Presiden Joe Biden pada hari Selasa mengumumkan serangkaian tindakan menghadapi kekerasan anti-Asia di Amerika Serikat, termasuk mengerahkan 49,5 juta dolar dari dana bantuan COVID-19 untuk program komunitas Amerika Serikat yang membantu para korban. Dalam serangan hari Senin di New York, sebuah video keamanan menunjukkan para saksi di dalam lobi sebuah gedung tampaknya menyaksikan penyerangan itu, tetapi tidak berusaha membantu wanita itu. Seorang pria menutup pintu depan sementara penyerang pergi. Organisasi Brodsky yang memiliki dan mengoperasikan gedung tersebut mengatakan telah menangguhkan 2 karyawan saat serikat karyawan menyelidiki tanggapan mereka terhadap serangan itu. Polisi New York juga sedang menyelidiki serangan minggu lalu di kereta bawah tanah terhadap seorang pemuda yang tampaknya orang Asia. Serangan itu terekam dalam video lain yang banyak ditonton. Komisaris Polisi Dan Brodsky mengatakan pria yang tidak sadarkan diri setelah dia dipikul dan dicekik itu belum melaporkan kejahatan tersebut. Dari New York, Amerika Serikat, kontributor Nusantara TV melaporkan.